Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Bahrudin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik dan Pemerintahan. Perkenalkan, saya Tubagus Fevojan, NIM 2286230063, semester 5, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Untirta. Pada video ini, saya akan membahas mengenai tugas proyek Citizen yang berjudul Analisis Etika Komunikasi Publik dalam Ucapan Kontroversial Pejabat Pemerintah di Media Sosial. Studi kasus masyarakat di Kota Serang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang yang dimana perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi publik secara signifikan di abad ke-21. Media sosial kini menjadi ruang utama bagi pejabat pemerintah dalam menyampaikan informasi, membangun citra sekaligus menjalin kedekatan dengan masyarakat. Namun, perubahan ini tidak hanya membawa peluang, tetapi juga risiko komunikasi seperti dikemukakan oleh Marpaung dan Sejail pada tahun 2025, yang dimana media sosial telah menjadi arena baru bagi politik ujaran kebencian yang dapat mengancam kohesi sosial jika tidak disertai dengan kesadaran etis dalam berkomunikasi. Dalam konteks komunikasi politik, ucapan atau tindakan pejabat publik di ruang digital seringkali memicu kontroversi akibat pelanggaran norma, kesopanan, dan etika politik. Putra dan Herawati pada tahun 2025 menyoroti kasus kontroversi dakwah Gus Miftah di Magelang yang menunjukkan bagaimana satu pernyataan di media sosial dapat membentuk opini publik negatif terhadap figur publik keagamaan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memilih Kota Serang sebagai lokasi studi kasus karena wilayah ini merepresentasikan karakter sosial masyarakat lokal yang religius, aktif secara digital, namun tetap menjunjung nilai-nilai etika dan moral politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika komunikasi publik dalam ucapan pejabat di media sosial, serta menganalisis persepsi masyarakat Kota Serang, menilai dampak terhadap kepercayaan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian etika komunikasi politik digital di Indonesia sekaligus menjadi pedoman praktis bagi pejabat publik dan masyarakat dalam membangun budaya komunikasi yang santun, transparan, dan bermoral. Selanjutnya itu pada poin B, terdapat identifikasi masalah, yaitu pada poin pertama, etika komunikasi publik pejabat pemerintah di media sosial belum diterapkan secara konsisten, sehingga masih sering muncul pernyataan yang menimbulkan kontroversi dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Pada poin 2, masyarakat belum sepenuhnya memahami batas antara kebebasan berekspresi dan etika komunikasi publik yang menyebabkan munculnya pembenaran terhadap ucapan pejabat yang tidak sesuai norma. Yang poin ketiga, belum dilakukannya analisis mendalam mengenai implikasi ucapan kontroversi pejabat pemerintah terhadap kepercayaan publik di Kota Serang, sehingga dampak sosial dan politiknya belum tergambarkan secara jelas. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Pada poin pertama, apa bentuk pelanggaran etika komunikasi publik yang muncul dalam ucapan kontroversial pejabat pemerintah di media sosial? Pada pertanyaan nomor 2, bagaimana persepsi masyarakat Kota Serang terhadap etika komunikasi publik pejabat pemerintah di media sosial? Pada poin 3, bagaimana implikasi ucapan kontroversial pejabat pemerintah terhadap kepercayaan publik di Kota Serang? Selanjutnya pada poin D, tujuan penelitian.
Poin pertama, untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika komunikasi publik yang muncul dalam ucapan kontroversial pejabat pemerintah di media sosial. Pada poin 2, untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Serang terhadap etika komunikasi publik pejabat pemerintah di media sosial. Pada poin 3, untuk menjelaskan mengenai implikasi ucapan kontroversial pejabat pemerintah di media sosial terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya itu poin E, mengenai manfaat penelitian. Kami mengambil dua manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis. Pada poin pertama yaitu secara teoritis, yaitu pada poin A, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai etika komunikasi publik dan dinamika komunikasi politik di era digital di Indonesia. Pada poin B, penelitian ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan berpikir kritis dan analitis bagi peneliti maupun mahasiswa PPKN dalam memahami secara lebih mendalam berbagai fenomena yang berkaitan dengan perilaku komunikasi pejabat publik di media sosial. Pada poin C, penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber rujukan akademik serta materi kajian ilmiah bagi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN dan bidang ilmu sosial lainnya yang meneliti topik seputar komunikasi, etika, serta perilaku pejabat publik. Selanjutnya itu secara praktis. Kami mengambil ada 4, yaitu yang pertama lembaga pendidikan, yang kedua masyarakat, yang ketiga mahasiswa, dan yang keempat jurusan PPKN. Selanjutnya itu bab 2 kajian pustaka. A. Landasan teori. Ada 3 teori yang kami pakai, yaitu etika komunikasi, kontroversial, dan pejabat pemerintah. Yang pertama, etika komunikasi. Menurut Sobur, dalam marwah, etika merupakan pedoman dalam menentukan baik buruknya perilaku manusia, berupa nilai-nilai dan prinsip moral yang dijadikan dasar umum untuk menilai benar atau salahnya suatu tindakan. Sementara itu, komunikasi adalah aktivitas manusia yang melibatkan dua orang atau lebih yang tidak hanya berfokus pada cara berbicara secara efektif, tapi juga mencakup aspek etika dalam berbicara. Yang kedua, kontroversial. Kontroversi merupakan suatu hal yang menimbulkan perdebatan, perbedaan pendapat, serta menarik perhatian luas dari masyarakat, dan biasanya kontroversi dipandang sebagai sesuatu yang bersifat negatif. Sama halnya dengan menurut Hardiamitko pada tahun 2018 menjelaskan bahwa kontroversi dapat diartikan sebagai perdebatan yang muncul di tengah masyarakat yang menjadi topik hangat dan menimbulkan perdebatan pandangan antara pihak yang pro dan kontra. Yang ketiga, ada pejabat pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada tahun 2010 menjelaskan bahwa pejabat publik merupakan orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Definisi ini menekankan pada aspek penunjukan formal dan tugas yang diberikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa individu tersebut bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyediaan informasi publik sesuai dengan prinsip keterbukaan. Selanjutnya itu B, penelitian yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bagaimana ujaran atau konten kontroversi pejabat publik di media sosial dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan memicu dinamika sosial. Yang pertama, penelitian menurut Rampen, Bor, dan Gultom pada tahun 2024 menemukan bahwa pengeditan video oleh warganet itu bisa berpotensi menimbulkan konflik akibat kesalahpahaman terhadap konteks ucapan pejabat
Sementara itu menurut Arum dan Suryanto pada tahun 2025 menjelaskan bahwa bahasa provokatif dalam pernyataan Ahmad Saroni tidak hanya mencerminkan ideologi elit, tetapi juga membentuk narasi media dan mempengaruhi aksi sosial masyarakat. Adapun menurut Ardianto pada tahun 2022 melalui analisis linguistik forensik terhadap ujaran, Tampang Boyolali menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak bermuatan penghinaan, melainkan humor politik, namun menegaskan pada pentingnya kehati-hatian dalam memilih diksi bagi figur publik agar tidak menimbulkan salah tafsir. Itu adalah penelitian yang relevan pada penelitian kami supaya penelitian kami sejalan dan mempunyai research gap pada penelitian kita. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada penyajian data dalam bentuk narasi, pemahaman mendalam terhadap konteks seksual, serta penafsiran makna dari pengalaman yang dialami oleh para informan penelitian. Selanjutnya itu B, tempat penelitian. Jadi tempat penelitian yang menjadi objek bagi penelitian kami untuk mengumpulkan data yaitu Kota Serang, Provinsi Banten. Kota Serang dipilih karena merupakan ibu kota Provinsi Banten sekaligus pusat aktivitas pemerintahan daerah yang menjadi ruang interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat. C. Sumber data. Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif, digunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, A. Sumber data primer. Menurut Sugiono pada tahun 2017, sumber data primer adalah data primer diperoleh langsung dari pihak yang menjadi objek penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari sumber tidak langsung, misalkan dokumen, arsip, atau informasi yang disampaikan oleh pihak. Selanjutnya itu B. Sumber data sekunder. Menurut Molong, pada tahun 2019, sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan dari sumber-sumber pendukung seperti dokumen, buku, rekaman, laporan, atau catatan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya itu D. Fokus penelitian. Penelitian kualitatif berfokus pada pendekatan yang luas dan mendalam, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang umumnya terbatas pada pengujian hipotesis. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah mengeksplorasi serta memahami suatu fenomena secara menyeluruh, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya, mendalam, dan bermakna terhadap objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono pada tahun 2017 bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci dan pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Selanjutnya itu bagian F, analisis data. Model komponen pada analisis data yang digunakan yaitu yang pertama data reduction atau reduksi data. Menurut Mills dan Huberman, dalam Sugiono pada tahun 2017, reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, serta mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Selanjutnya itu yang kedua itu data display. Penyajian data menurut Mills dan Huberman dalam Sugiono pada tahun 2017, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang tiga yaitu conclusion drawing atau verification, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahapan akhir dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menemukan makna pola atau hubungan dari data yang lebih direduksi dan disajikan, lalu memastikan kebenaran dan keabsahannya. Selanjutnya itu ada bagian G, keabsahan data. Kriteria keabsahan data menurut Sugiono yaitu pada tahun 2025 yaitu kepercayaan, credibility, keteralihan, transferability, ketergantungan,
dependability, dan kepastian confirmability. Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data dalam penelitian kami menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memastikan kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh dan dilakukan melalui berbagai metode, antara lain perpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan saat mengumpulkan data, menerapkan triangulasi, melakukan diskusi dengan teman sejawat, menganalisis kasus negatif, serta melakukan verifikasi data melalui pengecekan anggota atau kita bisa sebut member check.